Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, hari ini siapa yang tentunya merasakan sukacita? Ya, tentunya kita semua ya merasakan sukacita, karena kita tahu beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati hari apa? Ya, hari Paskah. Nah, kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan terus memelihara kita dan terus memberikan kesehatan bagi kita semua. Kita bersyukur sama Tuhan dan kita memuji Tuhan kalau kita tuh happy dan kita itu senang karena Tuhan selalu melindungi kita. Semuanya kakak persilakan untuk berdiri. Kita menyanyi pujian yang mengatakan happy ya, happy ye. Semuanya tepuk tangan. Jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya, happy ye. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, mari kita berdoa. Kita membuka kelas sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh bertemu lagi. Meskipun lewat online, kami bersyukur dengan semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara kami, dan kami bersyukur bahwa sepanjang minggu yang lalu Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Sekarang Tuhan, kami mau mulai kelas sekolah minggu kami. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tutup bungkus kami biar kami fokus mendengarkan sekolah minggu ini dan menonton video yang ditayangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, semuanya silakan duduk. Nah, hari ini kita mau berdoa. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk pendidikan kita. Kita mau berdoa untuk orang tua kita yang sudah bekerja beberapa minggu yang lalu dan Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah menolong dan adik-adik juga masih dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi satu pujian. Terima kasih Tuhan. Nyanyinya dengan sikap doa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita ulang pujiannya sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita semua tundukkan kepala kita, kakak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang lagi ke hadapan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan kepada kami dari 1 minggu lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu di kelas online kami. Dan kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dalam kami menjalani aktivitas kami, baik di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa, menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang saat ini menyaksikan video sekolah minggu online ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan tutup bukus mereka dalam pertumbuhan iman mereka Tuhan. Biarlah anak-anak ini bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kau berkati kedua orang tua yang merawat dan membimbing mereka Tuhan, Kau tolong. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kedua orang tua yang mendidik mereka, berikan kesabaran bagi orang tua yang membina mereka Tuhan. Biarlah anak-anak ini juga merasakan kasih sayang dari orang tua dan merasakan kasih sayang terlebih besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati pendidikan mereka Tuhan, berkati pergaulan mereka, berkati pendidikan mereka. Biarlah mereka menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berhikmat di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua pergumulan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan yang saja dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira ada yang penasaran gak tentang firman Tuhan yang mau disampaikan pada hari ini? Kakak mau dengar ada? Ya, pasti ada ya, pasti ada yang penasaran, pasti ada yang bertanya-tanya, kira-kira minggu ini belajar tentang apa ya? Kira-kira apa lagi topik yang mau dibahas? Oke, kita akan mendengarkan nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Agun. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan suatu pujian yang mengatakan, dengar Dia panggil nama saya. Semuanya silakan berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah kami dapat mendengarkan dengan baik dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan adik-adik duduk. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Agun. Agun, hari ini aku senang sekali. Senang kenapa?
Hari ini papaku pulang dari kerjanya. Setelah 3 hari dia pergi kerja dan akhirnya kami bisa berkumpul lagi. Wah, senangnya. Pasti kamu sudah rindu sama papamu ya. Iya, rindu sekali. Wah, memang ya. Kita semua pasti merasa senang kalau bertemu dengan orang yang kita rindukan. Aku jadi ingat deh cerita minggu lalu. Kak Cime, masih ingat nggak? Iya dong, masih ingat ceritanya itu tentang Yesus bangkit, iya kan? Betul, cerita tentang Yesus bangkit. Ketika Yesus mati, para murid tentu sangat merindukan Yesus. Sehingga ketika mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, mereka tentu juga sangat bersukacita. Nah, Kak Cime dan adik-adik di rumah, ketika Yesus bangkit, Yesus beberapa kali menunjukkan dirinya kepada para murid. Salah satunya adalah ketika ada 2 orang murid Yesus dalam perjalanan ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercerita tentang segala sesuatu yang terjadi. Nah, ketika mereka sedang bercerita, maka datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka berdua. Nah, adik-adik, pada saat itu mereka tidak mengenal Yesus. Oh, begitu. Jadi, Agun, mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Iya, karena Tuhan Yesus yang membuat mereka tidak mengenal Dia ketika mereka bertemu dengan Dia. Nah, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kalian sedang bicarakan ini?" Mereka pun berhenti dengan muka muram atau sedih. Lalu, salah satu dari mereka 2 yang bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Dan Yesus bertanya, "Apakah itu?" Lalu mereka menjawab bahwa Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Imam-imam dan pemimpin-pemimpin telah menyerahkan dia hukuman mati dan mereka telah menyalibkan dia. Tuhan Yesus langsung menegur mereka dengan berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, serta Yesus berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Yesus menjelaskan secara rinci mengenai kitab suci, kitab-kitab Musa dan kitab-kitab nabi. Maka adik-adik mereka telah menceritakan semuanya kepada Yesus, dan seketika itu juga mereka menyadari bahwa yang sedang bercerita dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa murid-murid yang bertemu dengan Yesus di jalan ke Emmaus itu tidak mengenal Yesus. Yesus menegur mereka bukan karena mereka tidak mengenal wajah Yesus, tetapi karena mereka tidak mengerti firman Tuhan bahwa Mesias memang harus mati dan kemudian bangkit. Wah, sepertinya mereka masih belum mengerti apa yang sedang Allah kerjakan ya. Iya Kak Cime, oleh karena itu Yesus menegur mereka. Cerita ini juga jadi pelajaran untuk kita loh Kak Cime. Pelajaran apa itu, Agun? Yaitu bahwa kita juga harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam kehidupan kita. Hah? Gimana caranya? Dengan cara rajin membaca Alkitab, karena dengan membaca Alkitab kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Kita juga harus rajin berbicara kepada Tuhan dengan cara berdoa setiap hari kepadanya. Dan tentu saja kita juga harus rajin ikut ibadah sekolah minggu, memuji Tuhan dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Dengan begitu kita bisa merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Oh iya, saya mengerti. Terima kasih ya, Agun. Sama-sama Kak Cime.
Adik-adik di rumah, sebagai murid-murid Yesus, mari kita luangkan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan rajin ikut kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik sudah dengar cerita yang disampaikan oleh Kakak Agun. Siapa yang terberkati? Angkat tangannya. Meskipun kakak nggak lihat, tapi kakak percaya semua kita yang menyaksikan video ini diberkati dengan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Agun. Oke, sekarang kita mau mengakhiri persekutuan kelas sekolah minggu kita. Kita berdoa biar Tuhan menolong kita di sepanjang minggu ini lagi, minggu yang baru, hari yang baru. Biarlah kita menjalani semua aktivitas kita dengan takut akan Tuhan dan terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, mari kita berdoa. Kakak pimpin kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kakak Agun. Berkati Kakak Agun Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah Kakak Agun terus bisa memuliakan nama Tuhan dalam pelayanannya ini. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk adik-adik yang sudah menyaksikan cerita firman-Mu ini. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, berkati mereka dalam kedewasaan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur menutup persekutuan kami pada hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.